Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Tentu kita merasa senang, merasa bersyukur kepada Tuhan saat pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga masih diberikan hari oleh Tuhan untuk kita mengubah diri, berubah tentunya dengan pimpinan Roh Kudus untuk menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita pelajari kebenaran firman Tuhan bersama-sama saat siang hari ini yang terambil dari 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10 dimulai ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Agar kita bersama-sama bisa menikmati kebenaran ini dan firman Tuhan bisa masuk di telinga kita, maka kita akan baca secara berganti-gantian. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, kita semua berharap diberkati demikian. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat 2 dan seterusnya nanti sampai ayat 11. 1 Korintus pasal 10 ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka, karena mereka dibinasakan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Janganlah kita mencobai Kristus seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bersama-sama ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah peringatan. Peringatan. Kita tahu peringatan itu bisa menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi berawas-awas, menjadikan kita lebih waspada. Mengapa ada peringatan, Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan? Orang Kristen pada akhir-akhir ini, atau juga bisa dikatakan sejak pada zaman Paulus pun juga sudah ada, kurang waspada, kurang mewaspadai keadaan sekitarnya, kurang mewaspadai keadaan dirinya, tidak mewaspadai apakah diri seseorang itu ada di dalam bahaya atau tidak. Ini yang sering terjadi dalam perjalanan iman. Kalau kita melihat di dalam sejarah gereja sekalipun, Bapak Ibu, di dalam sejarah gereja itu mesti saja ada orang-orang yang memiliki masalah-masalah. Bahkan sampai hari ini gereja-gereja juga memiliki masalah. Salah satunya adalah
kurang waspada. Kurang waspada. Oleh karenanya kurang waspada itu, jemaat Tuhan mesti diingatkan supaya orang-orang Kristen ini memiliki kepekaan, memiliki ingatan bahwa di sekelilingnya itu ada sesuatu yang membahayakan dirinya. Pernahkah kita menyadari Bapak Ibu bahwa di sekitar kita ini sebenarnya banyak hal yang tidak bersahabat dengan kita? Tidak bersahabat dengan kita itu artinya tidak mendukung kita untuk kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Tidak mendukung rohani kita untuk menjadi dewasa dalam Kristus. Ini bahaya. Kalau lagu yang terakhir tadi dikatakan, saatku di pengadilanmu, ya Tuhanku, Engkau mendapati aku tak bercela, begitu. Itu luar biasa. Waktu kita nanti berjalan menjalani kehidupan rohani sampai kita menutup mata, waktu kita hidup di hadapan Tuhan, waktu kita nanti berdiri di hadapan tahtanya Tuhan, yakin nggak kita ini hidup tak bercela di hadapan Tuhan? Dan kita ini didapati betul-betul bersih di hadapan Tuhan. Coba kita lihat, bukan kita untuk menghakimi orang lain, atau tidak. Mari kita lihat, apakah aku nanti waktu di hadapan Bapa itu bersih enggak ya? Kedapatan tidak bercacat enggak ya? Kalau tidak, mesti kita mestinya menjadi gelisah, mestinya menjadi gusar, mestinya kita memperingatkan diri kita sendiri, ayo, kamu nggak boleh begitu. Kalau ada dalam tradisi yang saya pahami, tradisi di Indonesia ini, ada orang yang sudah meninggal. Nah, anaknya ini mengirim sesajen supaya yang meninggal itu memberkati yang masih hidup, begitu. Ada tradisi seperti itu. Saya merenung-renungkan, memang ajarannya seperti ini tidak sesuai dengan Alkitab, tapi menjadi perenungan buat saya. Bagaimana ya mereka bisa memiliki pemahaman seperti itu? Seseorang ini yang sudah meninggal ini tidak mungkin untuk bisa memberkati orang yang masih hidup. Mengapa? Setelah saya renung-renungkan dalam kebenaran Alkitab, orang yang sudah meninggal ini betapa gelisahnya di alam sana, bagaimana dia nanti akan mempertanggungjawabkan hidupnya selama dia hidup mulai dari lahir sampai mati di hadapan Tuhan. Gimana ya aku mau mempertanggungjawabkan hidupku di hadapan Sang Pencipta ini? Itu saja sudah gentar, itu saja sudah ragu-ragu. Bagaimana mungkin akan memberkati yang masih hidup? Jelas tidak mungkin. Itu kalau disinkronkan dengan budaya. Tentu Bapak Ibu juga memiliki suku-suku tertentu memiliki budaya-budaya yang berbeda-beda dan ada yang mirip-mirip juga. Pernahkah kita berpikir nenek moyang kita, kakek moyang kita yang sudah meninggal, ngapain mereka di sana? Saya merenungkan itu. Pernah merenungkan itu. Dan saya mendapati dalam perenungan itu memang subjektif. Mereka gentar akan hidupnya dia sendiri pada waktu mereka hidup di dunia dan akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita ini kan belum terlambat. Kita ini masih ada. Sekarang ini masih punya kesempatan untuk diubah menjadi lebih baik. Jangan sampai nanti waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita lewatkan begitu saja dengan sia-sia. Dan akhirnya nanti kita juga menjadi gentar di hadapan Tuhan. Memang kita akan menjadi gentar di hadapan Tuhan, tapi gentarnya
gentarnya ketakutan dan gentarnya hormat itu beda. Nah, kita ada di dalam posisi mana? Hanya diri kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Bapak Ibu, supaya kita gentar dengan perasaan hormat di hadapan Tuhan itu, kita mesti mewaspadai hidup kita ini sebenarnya sedang dibelokkan, berusaha dibelokkan oleh kuasa-kuasa jahat. Makanya kita perlu waspada. Kita diingatkan. Kita mesti ingat bahwa kejamnya kuasa jahat itu betul-betul mengancam hidup kita. Hanya kuasa jahat itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Kuasa jahat pun juga mengincar hamba-hamba Tuhan yang berdiri di mimbar ini. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Waktu awal-awal berdiri, menit pertama, menit ketiga, sampai menit 10, bisa tunduk di hadapan Tuhan, bisa takut akan Tuhan. Menit ke-11 sampai menit ke-25 bisa muncul kesombongan. Ini loh, jahatnya ini loh. Jahatnya kuasa jahat, jahatnya roh jahat untuk memancing seseorang itu begitu. Bukan hanya yang di bawah, bukan hanya yang duduk manis, di depan pun juga diancam. Mulai nih, sombong nih, sombong, gitu. Yang main musik, saya ini bisa loh, begitu. Siapa yang tahu? Ini bukan menuduh, enggak ya, bukan itu maksudnya. Kita perlu mewaspadai diri kita sendiri. Yang duduk manis, terlihat mendengarkan. Saya tadi belum cek saldo ya, saldo saya berapa ya? Duniawi. Dan masih banyak lain. Yang lain lagi macamnya. Pikiran kita mulai dibelokkan. Firman Tuhan gak penting. Belum lagi kalau ngantuk. Ngantuk ya. Ini strategi kuasa jahat supaya manusia, supaya seseorang tidak fokus lagi pada Kristus. Ini kondisi yang ada di dalam gereja. Belum lagi nanti kalau keluar dari pintu gereja, pikirannya sudah 1000 cabang, yang membuat seseorang tidak mempedulikan keselamatan kekalnya. Waduh, jahatnya kuasa jahat itu. Karenanya kita perlu mewaspadai diri kita. Aku harus tetap dalam hadirat Tuhan. Sedapat-dapatnya terus dikembangkan. Kalau belum bisa 24 jam ya kemungkinan jangan bolongnya jangan banyak. Jangan banyak bolongnya. Selain itu kita juga perlu mewaspadai betapa dahsyatnya terpisah dari hadirat Bapa di surga. Kalau kita mengingat itu, Bapak Ibu, artinya mengingatnya dengan proporsional, mengingatnya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada sesuatu yang lebih menakutkan sebenarnya selain terpisah dari Tuhan. Kalau kita puasa, kita lapar, itu masih bisa ditahan kok. Masih bisa ditahan. Masih. Kalau lapar masih bisa minum. Oke, masih bisa minum. Lapar masih bisa ditahan nanti sore. Tapi kalau terpisah dari hadirat Tuhan, aduh, sulit untuk digambarkan dan dilukiskan. Kita mesti ingat itu. Kalau kita mengingat hal itu dan kita juga mengingat kejamnya upah dosa itu maut. Kita mesti akan dapat lebih bisa menghayati betapa bernilainya hidup ini, waktu demi waktu. Salah satu yang kurang disadari bahaya yang menimpa atau bahaya yang dialami oleh orang Kristen itu adalah media sosial. Bapak Ibu, kalau orang dulu pernah berkata seperti ini, nanti gitu, ini zaman dulu mengatakan nanti
agamanya seluruh orang di dunia ini menjadi satu saja. Saya berpikir-pikir, masa iya sih agamanya cuma satu? Saya tidak percaya. Tapi setelah beranjak menjadi besar, lama-lama saya percaya. Bukan agama secara lembaga, bukan agama secara administratif. Agama itu adalah sesuatu yang dikenakan, sesuatu yang dihidupi. Itu agama yang esensi itu. Bukan agama A, agama B, agama C, bukan itu maksudnya. Agamanya semua orang di dunia ini nanti akan menjadi satu. Ternyata benar. Setiap orang menganut kehidupan yang wajar. Coba, orang memiliki agama A, agama B, agama C. Yang dipegang apa? Gadget. Waktunya habis untuk menggandrungi, untuk jatuh cinta pada gadget. Berapa menit kita bisa di hadirat Tuhan? Boro-boro setengah jam, 30 menit. Kayaknya 10 menit, 15 menit mata pedes ya. Tapi di depan gadget, atau bahkan waktu masih anak-anak, 30 menit kurang untuk berhadapan dengan gadget, untuk berhadapan dengan media sosial, masih kurang. Inilah yang dimaksud dengan agama setiap orang itu menjadi satu. Keyakinannya digiring ke sana. Ini pun strategi kuasa jahat iblis untuk menggiring bahkan orang-orang Kristen sekalipun kepada terpisahnya dengan hadirat Bapa di surga. Yuk kita melihat, jangan-jangan itu termasuk saya. Artinya termasuk saya itu termasuk diri kita masing-masing. Apakah aku termasuk dalam golongan itu enggak ya? Jangan-jangan agamaku ini agama media sosial. Agamaku ini adalah agama teknologi. Teknologinya tidak salah, tapi cara menempatkan itu yang menentukan salah atau benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karenanya kita mesti memikirkan, memastikan pikiran, perasaan, hidup kita betul-betul diisi oleh kebenaran firman. Saya berpesan kepada anak-anak saya, anak-anak didik saya. Nah, jangan lupa baca Alkitab. Itu hidupmu. Itu masa depanmu. Saya tidak tahu apakah mereka tahu maksudnya ini atau tidak, seperti yang saya maksudkan. Tetapi mereka mengangguk-angguk. Jangan melupakan firman Tuhan, baca Alkitab. Jangan melupakan doa. Sederhana Bapak Ibu, sederhana. Kita jemaat Tuhan juga perlu diingatkan, jangan lupa baca Alkitab. Itu masa depan kita. Kalau suatu saat bumi ini menjadi tergoncang, kalau di daerah kita bumi sering tergoncang itu karena gempa bumi. Bisa jadi gempa bumi melanda, banyak hal menjadi runtuh, dan kita bisa jadi tidak kebagian makanan secara fisik. Tapi ingat firman Tuhan. Firman Tuhan itu menghidupkan kita. Orang itu tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulutnya Bapa. Karenanya betapa pentingnya seseorang ini untuk mewaspadai bahaya-bahaya seperti yang telah dipaparkan di depan tadi dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan ini membuat pikiran kita, membuat perasaan kita terarah kepada Bapa di surga. Memagari hidup kita dari kuasa-kuasa jahat. Sebenarnya simple, cuman melakukannya saja nggak simple. Sebenarnya sederhana, hanya melakukannya saja
kadang-kadang atau seringkali malas. Mari kita pelajari dari ayat 6. 1 Korintus pasal 10 ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Jadi perjalanan bangsa Israel itu yang tidak berawas-awas itu, yang teledor, yang ceroboh di padang gurun itu menjadi peringatan untuk kita. Ayat 6 disambung, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ini peringatan untuk kita, supaya menjadi peringatan untuk kita. Bangsa Israel ini kan mengalami banyak perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang menyertai mereka. Bahkan waktu Firaun pun mau menggebuk mereka dan memusnahkan mereka pun, mereka tahu loh dengan mata kepala mereka sendiri. Waktu Firaun itu dan tentara-tentaranya mengejar sampai di laut Teberau ini, mereka seperti telur di ujung tanduk, matilah aku, matilah aku, matilah aku. Sudah tidak ada pilihan lain kecuali mati. Mau maju laut Teberau, mau mundur tentaranya Firaun. Nggak ada pilihan kecuali mati. Sebenarnya di sini juga menjadi peringatan buat kita. Hidup kita ini, Bapak Ibu, tidak ada pilihan lain, mematikan kedagingan. Udah itu aja. Untuk kita bisa melihat Tuhan itu. Kita ini mau ke Kanaan surgawi kan? Enggak Pak, kami mau ke tempat lain. Itu beda urusan. Tapi kalau tujuan bangsa Israel ke tanah Kanaan, tujuan kita ke Kanaan surgawi, ini menjadi peringatan, menjadi gambaran buat kita. Tidak ada pilihan lain. Tuhan. Kalau saya membayangkan dan mendramatisir, saya seperti bangsa Israel, udah pasti waktu itu hanya nangis kemungkinan. Gak ada pilihan lain. Minta makan Tuhan, nggak sempet. Bahaya kok makan loh yang dipikir. Mati. Makan nggak boleh Pak? Boleh. Tapi bayangkan waktu itu Bapak, Ibu dan saya ada terhimpit dengan bahaya seperti itu. Mati-mati dalam bahaya seperti telur di ujung tanduk ini, Tuhan tolong loh. Emangnya terus kalau Tuhan tolong terus senang-senang begitu? Enggak. Tuhan punya rencana untuk bangsa ini. Tuhan memiliki rancangan yang indah untuk bangsa Israel ini di tanah Kanaan. Ayo kita pelajari bersama-sama. Ayat 7. Dalam perjalanan mereka, ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, hati-hati, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. 1. Ayat 7 itu ada dikatakan penyembah berhala. Apa sih penyembah berhala? Berhala itu, teman-teman muda dan juga Bapak Ibu semua, sesuatu yang kita anggap berharga lebih dari Tuhan, itu berhala. Sesuatu yang menyita perasaan kita, menyita waktu kita lebih banyak daripada Tuhan, itu berhala. Makanya kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita yang masih kecil pengertian-pengertian yang benar sejak mereka masih belia, supaya mereka nggak ketagihan dengan dunia ini. Nah,
main gadgetnya jangan banyak-banyak ya. Itu akan menyita pikiran mereka dan dipengaruhi oleh dunia ini. Nah, main HP-nya jangan banyak-banyak. Banyak belajar ya. Kita arahkan. Dan nanti kalau anaknya bilang, Mama juga begitu, Bapak juga begitu. Ini perlu contoh, perlu teladan. Memang generasi yang sudah berusia dengan generasi yang sekarang ini bedanya banyak banget. Perlu melihat contoh. Ayat 7. Seperti ada tertulis, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Kira-kira dari maksud ini apa Bapak Ibu? Saya meneliti dengan melihat perjanjian lama, mereka makan dan minum. Itu artinya ada perasaan malas. Makan, minum, bersukaria. Dalam budaya-budaya tertentu ada orang yang hanya di rumah, merokok, ke warung, mabuk, terus balik ke rumah lagi. Ini kok ada sinkronnya begitu. Orang malas dibenci Tuhan. Orang tidak produktif, Tuhan tidak suka. Jangan sampai kita meniru bangsa ini. Maka bangsa ini duduklah bangsa ini. Hanya duduk, tidak mau berkarya. Kenapa bangsa ini digambarkan duduk? Ayo dong beranjak, setelah kamu terima mujizat ini loh, mujizat laut terbelah di belah ini, ayo beranjak ke tanah Kanaan. Bukan hanya duduk. Kamu itu sudah ditebus, saya sudah ditebus. Ayo jangan hanya duduk, beranjak ke langit baru, bumi baru. Ini kan contoh buat kita. Duduklah bangsa itu, makan dan minum. Seringkali pikiran orang Kristen itu tertujunya hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang sementara. Kalau untuk kebutuhan-kebutuhan sementara belum tercukupi, aduh gimana ya? Bapak Ibu, waktu saya masih muda, saya hanya berpikir makan sehari 3 kali kok. Setelah diajari di gereja, ayo puasa. Ternyata makan cuma sekali saja sehari, 24 jam. Cuman gitu aja. Tidak banyak-banyak, pikiran kita mulai diarahkan ke hal-hal rohani. Orang kalau makan sudah lebih dari 3 kali, jangan-jangan itu berhala. Beda dengan masa pertumbuhan, beda lagi Bapak Ibu. Ini pada umumnya. Seseorang kalau makannya sudah lebih dari 3 kali, jangan-jangan ini makanan sudah menjadi berhala buat hidupnya. Perlu diwaspadai. Toh kalau makan sehari sekali pun nggak mati tuh. Enggak mati. Boleh dicoba deh. Malah tambah sehat kok. Begitu. Kalau mau makan 3 kali sehari yuk, silakan. Tapi jangan sampai makanan ini menjadi fokus utama dalam perjalanan menuju Kanaan surgawi. Jangan makanan ini menjadi fokus utama waktu kita mengiring Tuhan. Fokusnya adalah bagaimana hidupku ini menjadi rohani. Bagaimana hidupku ini menyenangkan hati Tuhan. Berarti aku harus hidup sesuai firman Tuhan. Bagaimana caranya aku bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan? Ya Alkitabnya dibaca. Kalau Alkitabnya tidak dibaca, ya dengarkan firman Tuhan yang diberitakan dan dilakukan. Sederhana kan?
Tapi seringkali firman Tuhan yang sudah diberitakan ini dilupakan. Dilupakan, baca Alkitab juga enggak. Wah, sudah ini. Kalau begitu ya bisa dikatakan hidup ini celaka, setelah mati pun juga celaka. Ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Yang melakukan percabulan ini beberapa loh ya. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Aduh. Saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan kejam ya kadang-kadang. Kayak kejam gitu. Yang melakukan percabulan itu beberapa orang. Yang dimusnahkan itu 23.000 orang. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Ini perbuatan ini betul-betul melukai Tuhan. Tidak mungkin Tuhan akan membinasakan kalau Tuhan itu nggak terluka. Percabulan yang dimaksud dalam hal ini adalah percabulan rohani. Tidak memperhatikan Tuhan lagi. Kalau dalam bahasa sehari-hari, udah nggak usah Tuhan-Tuhanan lah. Udah nggak usah gereja-gerejaan lah. Nggak usah Yesus-Yesusan lah. Ini bahaya yang begini ini. Hidup kita itu yang kasih nafas itu Bapa di surga. Kita mesti ingat kita nanti meninggal pun akan kembali kepada Beliau. Hidup kita terus kaitkan, terus relasikan, terus bergantung kepada Bapa. Pak, tapi saya ini kan tidak punya apa-apa. Justru karena tidak punya apa-apa atau punya apa-apa, kita tetap bergantung kepada Bapa. Kalau kita menyadari dengan sungguh-sungguh, tidak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan selain memiliki persekutuan cinta dengan Bapa. Kalau nggak percaya dicoba saja, nantilah ketagihan. 23.000 orang dibinasakan. Udah tadi perkara-perkara duniawi, perkara-perkara sementara, dan juga bersukaria, malas, terus membelakangi Tuhan. Betapa ini. Tapi apakah kita mau mengatakan bangsa Israel itu nakal begitu? Loh, jangan sampai kita mengatakan bangsa Israel itu nakal gitu saja. Kita ini juga nakal. Ini menjadi peringatan buat kita supaya kita tidak nakal. Supaya kita tidak membelakangi Bapa di surga, kasih punggung gitu. Jangan. Kita tidak mencintai Bapa di surga, membelakangi beliau itu namanya percabulan rohani. Jangan-jangan kita ini di antara kita masih ada mencintai sesuatu barang, mencintai satu orang, lebih cinta kepada barang atau orang itu daripada kita mencintai Tuhan. Hati-hati. Saya seringkali mengamati, walaupun pengamatan saya ini subjektif dan seringkali tidak menemukan jawabannya. Kalau orang tua yang saya amati ini sudah lebih daripada belasan orang, Bapak Ibu. Di daerah saya, mulai dari kecil sampai saya besar ini, belasan orang saya amati. Kalau orang tua terlalu mencintai anak ini pasti akan diambil Tuhan lebih dulu. Supaya apa? Supaya orang tua ini bergantung kepada Tuhan. Diambilnya Tuhan itu dengan cara macam-macam. Nakal lah, meninggal lah, kecelakaan lah, dan lain sebagainya. Kenapa ya? Kadang-kadang orang yang menjadi orang yang baik, yang betul-betul baik, dia dipanggil Tuhan dengan cara yang sederhana, tidak sakit tiba-tiba meninggal begitu saja. Dicintai banyak orang.
dengan begitu Tuhan begitu kejam? Saya kira tidak. Mengapa demikian? Jawaban subjektif saya, supaya seseorang tidak bergantung pada orang ini, tetapi bergantung pada Tuhan. Bapak Ibu, ini kan ada juga yang dikaruniai putra putri lebih dari satu, ada yang juga 3, ada yang bahkan 7 begitu. Pasti ada salah satu yang memikat hati perasaan Bapak Ibu. Hati-hati ya, jangan dicintai lebih. Sebaiknya cintanya sama-sama saja. Nanti kalau dicintai lebih itu yang bakal, jangan-jangan itu yang bakal diambil sama Tuhan. Mengapa begitu? Supaya kita lebih bergantung kepada Tuhan. Jangan kita mencintai sesuatu melebihi sewajarnya. Cinta kita yang mesti dikobarkan itu adalah cinta kita kepada Tuhan. Ayat 9. Jangan kita mencobai Kristus seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Tuh kan, di padang gurun itu ada ular, ada kalajengking. Artinya ada bahaya yang membahayakan. Jangan kita mencobai Tuhan, mencobai Kristus. Bangsa ini kan mencobai Kristus, mencobai Tuhan itu begini. Waktu mereka lapar di padang gurun, Tuhan, masa sih cuman mau mati aja harus ke padang gurun? Apakah di Mesir sana nggak ada kuburan ya? Itu ngejek Tuhan. Itu mencobai Tuhan. Kita ini seringkali mencobai Tuhan dengan cara yang bermacam-macam. Tuhan, aku ini kok dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang tidak punya ya. Dilahirkan di tengah keluarga yang menurut saya tidak menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu dan teman-teman semua muda, kondisi kita saat ini, apapun kondisimu itu, adalah kondisi yang paling tepat untuk kita bergantung kepada Tuhan. Amin. Pak, saya sakit Pak. Loh, waktunya bergantung pada Tuhan. Pak, saya sehat Pak. Waktunya kita bersyukur pada Tuhan. Waktunya, Pak saya ini amit-amit nih, miskin Pak. Waktunya kita bergantung pada Tuhan. Apapun itu. Ada maksud Tuhan di dalam kondisi kita saat ini. Memang kita ini seringkali tergoda oleh hal-hal yang seringkali kita bandingkan dengan orang lain. Orang lain itu lebih enak ya gitu kan. Kamu sih beruntung. Emangnya kita gak beruntung? Kita beruntung. Hidup kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Kita tinggal mengisi saja, menjalaninya saja dengan takut dan hormat kepada Bapa di surga. Amin. Setan itu berusaha mengecoh pikiran kita untuk kita membandingkan dengan orang lain. Sehingga mereka mati di pagut ular. Ini tentu yang sudah banyak belajar juga tahu. Setan, kita tahu bahwa itu setan. Hurufnya itu kalau dalam bahasa Indonesia kan S-E-T-A-N. Kalau dalam huruf Ibrani itu sin, tet, nun juga sama, S-T-N. Kalau itu dipaparkan dengan sederhana, sin, tet, nun, itu artinya apa? Ular makan manusia. Ini saya belajar, dapatnya dari belajar dari dosen saya, begitu. Begitu. Betul itu. Sin, tet, nun, S-T-N. Ular makan manusia. Artinya kita ini, kalau kita ini tidak dalam hadirat Tuhan, kita ini akan dimakan oleh ular itu.
Gimana supaya kita tidak dimakan oleh ular itu? Ya kita berlindung pada Tuhan toh. Bapak, lindungi aku supaya aku tidak dipakut oleh setan itu, tidak dipakut oleh ular itu. Pagarnya itu Bapak Ibu, Kristus, urapan yang dari Tuhan. Kalau kita mendapatkan urapan yang dari Tuhan, kita hidup taat kepada Bapa di surga, Dia tidak bisa pakut kita. Dia tidak bisa menggigit kita. Itu perlindungan kita. Makanya waktu pagi hari sebelum kita menjalani hidup ini, Tuhan, lindungi aku. Jagai aku ya Bapa, agar mataku tidak ke kanan, tidak ke kiri, lurus aja ikut Bapa. Nanti kalau kita kumpul-kumpul keluarga besar begitu, arisan, kumpulan marga, itu kita tergoda untuk gosip. Awas, hati-hati. Kita sedang membuka diri untuk si ular itu masuk. Ya. Kalau diajak ngegosip dan rasan-rasan begitu, iya, udah cukup. Kalau ada kumpul keluarga besar begitu, mesti saya tegas. Sudahlah, kita semua juga ada kekurangannya kok. Kalau kita membicarakan kekurangan saudara, sampai nanti sore, sampai 1 minggu juga nggak selesai. Sederhana sebenarnya jawabannya. Tapi seringkali kita sungkan untuk menyetop itu, sungkan gitu loh. Kenapa kita nggak ngomong pelan-pelan? Sudahlah, enggak apa-apa. Kita juga punya kekurangan. Kalau kita dibongkar di hadapan Tuhan, kita ini juga busuk kok. Gitu. Kalau mengatakan kita ini busuk, ini supaya dia nggak tersinggung waktu kita di stop. Maksudnya itu. Siapa tahu kita memang betul-betul busuk di hadapan Tuhan. Sudah. Gak apa-apa, biarkan aja. Kasih orang lain kesempatan untuk salah. Kita juga pernah salah kok. Stop dengan cara pelan-pelan. Yuk, daripada kita ngegosip saudara, kita makan bersama-sama. Yuk, memuliakan Tuhan. Gitu kan. Jangan-jangan kita pelakunya malahan gitu kan. Jadi gak enak gitu kan. Hati-hati. Jangan-jangan di situ ular sedang memagut kita. Umat Tuhan ini mesti betul-betul memiliki kewaspadaan. Selain kita berawas-awas, ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Betul ya. Bersungut-sungut itu secara duniawi wajar. Secara orang dunia lumrah. Tapi sebagai umat Allah, kondisi yang buruk ini tidak boleh bersungut-sungut. Mesti tetap bersyukur pada Tuhan loh. Sulit ya jadi umat Tuhan. Umatnya Bapa di surga. Nggak sulit-sulit amat sebenarnya. Tetaplah bersyukur. Alkitab mengajarkan begini, tetap berdoa dan mengucap syukur. Berdoa dan mengucap syukur. Gara-gara bersungut-sungut, menggerutu, dibinasakan oleh malaikat maut. Jangan-jangan waktu kita menggerutu begitu, alah hidup cuma begini-begini saja. Terus besok pagi kita gak bangun lagi. Dan begini keadaannya. Kamu kemana? Gak tahu ini kemana. Awali hidup dengan bersyukur. Akhiri hari dengan bersyukur. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 11 dan ayat 12 menjadi ayat penutup kita hari ini. Semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Yuk,
Yang jatuh, bangun yuk. Yang merasa teguh berdiri, berhati-hatilah. Yang saat ini kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel tadi, kita minta ampun pada Tuhan yuk. Siapa sih yang tidak pernah bersalah? Ayo kita akui di hadapan Tuhan. Kalau kita saat ini sedang tidak bersalah, yuk kita tetap berjaga-jaga, berhati-hati supaya kita tidak jatuh. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.